شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah Masjid Nurul Amal hadirin wal hadirat yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla segala nikmat zahir, nikmat batin, sehingga kita bisa duduk di rumah Allah, mempelajari ilmu agama, saling mewasiati akan kebenaran, dan ini adalah salah satu cara kita agar menjadi hamba Allah yang selamat, menjalankan perintah Allah, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati akan kebenaran. Salah satunya adalah berada di majelis ilmu. Seseorang tidak akan mendapatkan keberuntungan, menjauhi dari kerugian kecuali dia melakukan 4 perintah yang berada dalam surat Al-Asr. Yang pertama beriman, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan dia harus beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling menyampaikan akan kebenaran. Ya. Salah satunya menghadiri majelis ilmu, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling mengingatkan akan kesabaran. Ya. Mudah-mudahan ini adalah termasuk waktu terbaik kita. Ya. Menghabiskan waktu di rumah Allah menuntut ilmu. Dan juga menjadikan realisasi dari doa kita setiap ba'da subuh yang kita baca. Ya, Rasulullah SAW setiap selesai sholat subuh membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allah, aku mohon kepadamu di awal hari ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, harta, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan juga amal soleh yang diterima. Ya. Karena itu adalah 3 hal besar yang selalu kita harapkan kita dapati di setiap hari. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan mulai membahas satu kitab akidah. Kitab akidah, ya, membicarakan tentang keyakinan di dalam hati kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafus salih. Ya. Buku ini yang bernama buku Al-Ajwibah As-Saniyah fil Aqidati Salafiyah. Ya. Jawaban yang berharga dari akidah salafiyah, dari kaum salafus salih. Ya. Ini kumpulannya, dikumpul menjadi 50 pertanyaan. Ya. Dikarang oleh Syekh Umar bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Umar. Dia menyusun kitab ini, menyusun pertanyaan-pertanyaan mengenai akidah dari yang paling mendasar sampai yang berkelanjutan. Ya. Sampai berbicara masalah prinsip mengenai sahabat, bahkan prinsip bagaimana mengeluarkan orang dari Islam, murtad, apa yang harus kita lakukan, itu nanti ada pertanyaannya. Yang pertama dari yang paling prinsip, ya, mengenai akidah salafiyah, ya,
akidah para salafus saleh. Karena kita meyakini golongan yang paling benar akidahnya, yang paling selamat akidahnya adalah akidahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling ngerti agama Islam. Mereka murid langsung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling paham, paling selamat akidahnya. Dan berulang kali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pujian Allah terhadap mereka tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ya. Pujian Allah kepada mereka tujuan terbesarnya adalah agar diikuti. Ya. Sebagaimana sebaliknya orang-orang Syiah yang mencela para sahabat, tujuan mereka apa? Agar kita tidak mengikuti mereka, agar kita tidak mengambil hadis dari mereka. Itu tujuannya. Mau menghancurkan agama Islam. Caranya menghancurkan kepercayaan kita kepada generasi terbaik, sahabat. Itu cara mereka. Ya. Tapi enggak. Kita akan terus ulang-ulang. Karena kita meyakini mereka adalah umat terbaik. Ya, umat yang dipuji langsung dari atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akidah salafus saleh. Akidah orang-orang yang telah mendahului kita. Ya. Ini buku sangat baik. Ringkas. Isinya pertanyaan jawaban mengenai akidah. Dan buku ini telah dipuji oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan juga mufti am sebelumnya Syekh Abdul Aziz Abdillah Al-Syekh rahimahullah yang baru meninggal tahun kemarin telah memuji buku ini juga, penyusunannya. Ya. Insyaallah kita akan membacanya dari rekomendasi beliau, dari pertanyaan yang paling mendasar. Ya, ini semuanya pertanyaan ringkas dan jawaban juga ringkas. Ya. Pertanyaan pertama, adalah mal usulul thalathah allati yajibu ala kulli muslim wa muslimah ma'rifatuha. Apa 3 pondasi yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah? Ya, itu pertanyaannya. Ya. Jawabannya adalah ma'rifatul abdi rabbahu, wa ma'rifatul abdi dinahu, wa ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 3 prinsip pondasi yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah adalah seorang hamba mengetahui Rabb-nya. Yang kedua, seorang hamba mengetahui agamanya. Yang ketiga, seorang hamba mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling mendasar. Ya. Pertanyaan di dunia dan juga pertanyaan di kuburan. Yang ditanya 3 ini. Yang ditanya mengenai 3 hal ini. Ya, bagaimana mengetahui Rabb, agama dan nabi. Ya. Dan kita tidak mengetahuinya hanya dengan keilmuan saja, wawasan. Enggak. Tujuan dari mengetahui Rabb, agama Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengetahui haknya. Maksudnya adalah dengan mengetahui apa? Haknya. Hak terbesar Allah diibadahi. Ya. Dan kita harus ridha Islam
sebagai agama ridho, ya. Dan juga ridho Allah telah mengutus seseorang sebagai nabi dan rasul, harus ridho. Setiap pagi kita ikrarkan juga, ya. Setiap pagi kita membaca setiap pagi apa? 3 kali, raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rabb yang mengaturku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ini penting, kita berusaha memenuhi haknya agar kita ketika di kuburan nanti kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, malaikat munkar dan nakir. Kita bisa menjawabnya. Ini butuh ketetapan, ya. Seorang muslim semuanya butuh ketetapan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menceritakan orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, ketika ditanya man rabbuk, mereka menjawab ha, kebingungan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perkataan ha ketika ditanya man rabbuk itu menandakan bahwa dulu dia tahu. Kalau di dunia ditanya man rabbuk, dia bisa jawab Rabbi Allah, ya. Karena orang di zaman dahulu, orang-orang musyrikin, kalau ditanya siapa Rabb kalian, dia menjawab siapa? Allah, ya. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulun Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menjalankan matahari dan bulan, siapa? Allah. Yang memberikan kalian rezeki siapa? Orang-orang musyrikin, ya. Maka fokusnya dakwah Nabi Muhammad SAW bukan agar mereka mengakui siapa Rabbnya, tapi fokusnya di mana? Agar mereka beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada berhala juga. Itu fokus dakwanya Rasulullah SAW. Mereka sudah mengakui siapa Allah, tapi tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Terkadang beribadah kepada Allah kalau lagi repot, kalau lagi darurat, berdoanya kepada siapa? Ya, orang-orang musyrikin. Kalau lagi darurat, berdoanya kepada siapa? Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang musyrikin ketika dia berada di perahu terombang-ambing, takut mati, langsung fitrahnya berdoa kepada kekuatan tertinggi, mintanya kepada Allah, mukhlisin, kata Allah, ikhlas doanya, minta selamat. Tapi ketika Allah selamatkan ke pantai, langsung berbuat syirik lagi. Itu orang-orang musyrikin, ya. Mereka beribadah kepada Allah, tapi di lain waktu beribadah kepada selain Allah, ya. Dia nggak menjalankan hak terbesarnya Allah, yaitu diibadahi, ya. Ketika dia man rabbuk, nggak bisa menjawab, nggak bisa, ya. Nggak bisa, cuman wawasan nggak bisa, ya. Harus mengamalkan hak terbesarnya Allah Azza wa Jalla, yaitu disembah, ya. Diibadahi hanya Allah semata, ya. Itu orang-orang musyrikin semua mengakui bahwa Allah Rabbnya. Bahkan iblis mengakui Allah sebagai Rabb.
Iblis berkata, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku nanti sampai orang dibangkitkan. Memanggilnya apa? Rabbi, Rabbku. Ya. Tapi ketika diperintahkan untuk sujud gak? Gak mau. Ya. Gak masuk dalam kategori kaum muslimin. Ya. Enggak. Orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Nanti kita akan bahas bagaimana cara beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada 6 poin. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus melakukan 6-6-nya. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita langsung masuk. Cara beriman kepada Allah. Yang pertama, meyakini Allah itu ada. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Ada. Ya. Harus yakin. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi. Ya. Yang ada di atas muka bumi, yang ada di langit, semuanya bukan ada dengan begitu saja. Semua ada yang menciptakan. Matahari, ya, bulan, semua ada yang mengaturnya. Ya. Ini badan kita bisa sesempurna ini, mata melihat, nggak mungkin begitu saja ada. Pasti ada yang menciptakan. Harus yakin. Ya. Ini timbul orang-orang ateis yang mengatakan yang mau bebas hidupnya, karena dia mau bebas hidupnya, dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Karena takut diatur hidupnya. Ya, dan diterima sama sebagian orang, kena syubhatnya. Ya, alam ini terjadi begitu saja. Jelas-jelas semuanya ada Sang Pencipta, pasti ada. Ya. Kita harus meyakini, nanti kita akan membahasnya. Yang ketiga, meyakini Allah wajib diibadahi. Yakin dulu dalam hati. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang ngasih rizki kita siapa? Allah. Berarti berhak, sangat berhak untuk diibadahi. Yang menciptakan kita Allah, yang ngasih kita rizki Allah subhanahu wa ta'ala, berhak berarti Allah untuk diibadahi. Yakini di hati, berhak, ya, sangat pantas. Ya. Ini yang dikatakan tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Kalau orang yakin yang memberikan dia rizki adalah Allah, berarti jangan menyembah selain Allah. Jangan minta-minta kepada orang soleh. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Kenapa berdoanya di kuburan? Di kuburan orang soleh. Ya. Nggak boleh meminta berdoa kepada Allah. Orang soleh kita doakan, rahimahullah, semoga Allah rahmati. Kita doakan semoga Allah angkat derajatnya. Bukan minta doa. Kalau minta doa kepada siapa? Allah. Minta doanya harus yakin hanya Allah yang diminta. Hanya Allah yang diminta. Hanya Allah kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kepada selain Allah, siapapun orangnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya semua masjid milik Allah, jangan kalian berdoa kepada selain Allah siapapun. Siapapun. Enggak boleh. Berdoa kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ibadah. Yakini. Ya. Karena Allah yang mengatur semuanya.
Itu yang ketiga. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah. Tadi meyakini, ya, nggak cukup orang yakin. Iya saya tahu Allah wajib diibadahi, tapi saya malas, saya sibuk. Muslim nggak. Saya yakin Allah wajib diibadahi, tapi nggak mau sholat, nggak mau semuanya, nggak mau bayar zakat. Apakah dia benar berimannya? Nggak benar. Ya, karena keimanan dalam hati nggak cukup. Lalu Allah katakan, biasanya setelah mengatakan alladzina amanu wa amilus sholihat, setelah beriman harus beramal soleh. Itu yang keempat. Harus sholat, harus, ya, harus puasa, harus semua. Cara kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, tidak menyekutukan Allah, ya. Tidak menyekutukan Allah. Ini yang kelima. Kita mengesahkan Allah, jauhin lawan katanya. Apa arti menyekutukan Allah? Ketika seseorang menjadikan makhluk Allah diangkat sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluknya mau manusia, mau pohon, mau batu diangkat sejajar dengan Allah. Yang wajib diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak ada yang diangkat sama dia. Satu orang diangkat, diibadahin. Itu syirik, dosa paling durhaka. Ya. Dosa yang paling besar. Kalau meninggal setelah dia melakukan syirik belum bertaubat, nggak mungkin diampunin oleh Allah, nggak mungkin. Ya. Beda sama yang minum khamar meninggal, lagi mabok, meninggal dunia. Ya. Mungkin nggak diampunin? Mungkin diampunin. Ya. Tapi orang setelah menyembelih kepada selain Allah, belum bertobat, meninggal berbuat syirik, tentu setelah dipastikan dia melakukannya karena sadar, udah dikasih tahu tapi ngeyel, masih aja melakukan kesyirikan, meninggal, diampunin gak ini? Ini gak diampunin, ya. Walaupun meninggalnya pakai peci, tapi habis menyembelih untuk selain Allah, berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Yang mengatakan ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nggak akan mengampunin orang yang berbuat syirik kepadanya. Harus yakin. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik, apapun dosanya sesuai kehendak Allah. Kita harus yakin. Jadi benar-benar syarat beriman kepada Allah, jauhi syirik. Ya. Dosa yang paling durhaka, paling tinggi dosanya. Ya. Saya sempat menceritakan, ya, seorang syekh mengajarkan tauhid kepada anak muridnya. Ketika mau bahas lagi kitab lain, ditanya dulu, dites sama syekhnya, dan dia mendapatkan berita benar. Dia mengatakan, saya mendengar di kampung sana seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Goncang masjidnya. Subhanallah. Seseorang berzina dengan ibunya. Kekejian yang sangat tinggi sekali. Keji. Ya. Kemudian Syekh juga mengatakan, lalu di kampung sebelah saya juga mendengar ada orang yang menyembelih kepada selain Allah. Diam semuanya. Kenapa kalian kaget sama yang ini? Sama hal yang berbuat perbuatan syirik, kayak biasa aja, diam.
Dosanya paling tinggi yang mana? Yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus didakwahi, dikasih tahu. Ya, karena sayang agar menjauhi dosa syirik, dikasih tahu. Ya. Ini nggak boleh dijelaskan, harus nggak boleh berhenti menjelaskan masalah kesyirikan. Mau orangnya nggak demen, mau orangnya demen, jelasin tetap kesyirikan. Ya, karena itu dosa yang paling tinggi. Kata syekhnya, ya udah nggak jadi belajar yang lain, belajar tauhid lagi. Ya, biar kita benar-benar paham. Ya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya dosa apa yang paling besar, beliau mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ketika kalian menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang ciptain engkau. Allah yang ciptain engkau angkat makhluk sebagai tandingan Allah. Ya. Ini kurang ajar. Dosa paling tinggi. Ya, baik secara ibadah maupun secara keilmuan. Ini kesyirikan. Kita meyakini yang mengetahui ilmu gaib siapa? Hanya Allah. Ketika mengatakan orang tahu ilmu gaib, ini sedang diangkat nih sama manusia sejajar dengan Allah. Nabi aja nggak tahu ilmu gaib kalau nggak dapat wahyu mukjizat. Ya, kalau tahu ilmu gaib nggak mungkin Nabi ada yang terluka. Udah tahu nih sini terluka nih jatuh. Rasulullah SAW kejeblos, Rasulullah SAW nggak tahu ilmu gaib, jatuh, terluka, disihir. Rasulullah SAW sakit, ya, nggak ada ilmu kebal-kebalan, ya. Tidak tahu ilmu gaib kecuali ketika Allah beritahu Nabi dan Rasul, manusia paling Allah cintai. Ketika ada yang mengetahui ilmu gaib mengaku dipercaya lagi sama orang sekitarnya, dia sedang mengangkat orang ini sejajar dengan siapa? Syirik. Na'udzubillah. Dipercayai meninggal, na'udzubillah, itu meninggal paling buruk. Paling buruk, lebih buruk daripada orang yang mabuk tadi. Ya, dia percaya sama peramal, percaya sama dukun, meninggal. Na'udzubillah. Ya, ingat ini harus kita fahami prinsip. Cara kita beriman kepada Allah adalah jauhi syirikan, dijauhi kesyirikan. Itu poin kelima. Yang keenam adalah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Ya, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu maksudnya selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau beribadah harus ada rujukannya dari Al-Quran dan Sunnah. Harus yang diizinkan. Yang mengatur alam semesta Allah Azza wa Jalla. Yang meminta kita beribadah siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti ikutin aturan siapa? Allah. Jangan bikin aturan sendiri. Ya. Jangan bikin ibadah sendiri. Jangan ikutin aturan yang Allah sudah berikan dalam Al-Quran. Dan Allah telah mengutus satu manusia yang mulia untuk diikutin. Udah dikasih contohnya. Kitab yang diturunkan Al-Quran, ya, manusia mulianya sudah diturunkan, diutus Rasulullah SAW. Tuh, mau beribadah, ikutin perkataan Allah, Rasulullah SAW. Udah dikasih contohnya. Ya. Jangan keluar dari dua ajaran ini. Ya. Kalau ditanya ada ibadah, nih kita beribadah, diajarkan kita beribadah ini. Ada gak rujukannya dari Al-Quran dan Sunnah? Ada gak?
Kalau ada ajarannya saya ikutin. Kalau nggak ada, nggak. Saya nggak akan mau melakukannya. Nggak mau. Ya, karena konsekuensi beriman kepada Allah, kita tidak beribadah kecuali apa yang Allah izinkan. Ya, selain dari Al-Quran dan Sunnah, Allah nggak izinkan dan nggak akan diterima, nggak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Orang yang beramal soleh, ya, yang tidak ada ajarannya dari kami pasti tertolak. Sudah yakin. Ya. Dan dalam surat Asy-Syura, perhatikan. Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat di dalam agama padahal Allah enggak mengizinkannya? Apakah mereka punya pembuat syariat yang mengatakan ini nggak ada ajarannya, dibilang ini baik? Ya. Nabi Muhammad SAW nggak melakukannya, dikatakan kalau kita lakukan kita lebih baik. Subhanallah. Ya. Rasulullah SAW mampu melakukannya tapi nggak melakukan. Dia melakukannya mengatakan kalau kita lakukan kita baik. Berarti lebih ngerti agama dibanding Rasulullah SAW. Rasulullah masih kurang. Jadi masih kurang. Bagusnya begini, lakukan ini. Nabi masih kurang. Lihat. Allah nggak izinkan itu. Allah nggak izinkan. Ya. Yang Allah izinkan ikutin ini. Saya telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Jadi selalu tanya. Kalau ada ibadah, Nabi Muhammad SAW ngajarin nggak? Enggak. Ya udah, ente jangan ajarin aneh. Ya. Tanya, Nabi Muhammad SAW ngajarin nggak? Kalau ngajarin, saya ikut. Ya, kalau enggak, jangan ngajarin saya sesuatu yang baru. Ini penting. Kalau enggak, agama akan terbuka pintu fitnah. Ya, ada yang ibadah sambil joget, ada gak? Ada, joget, ngomongnya ibadah. Karena kebuka, ini baik begini, dibuka terus, ini baik terus, baik, habis, dibuka terus, tutup. Tidak boleh beribadah kecuali apa yang Allah izinkan. Udah cukup, ikutin Nabi Muhammad SAW. Itu caranya beribadah. Itu cara beriman kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran dan Sunnah kita diperintahkan tadi, sebagaimana saya katakan, kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh. Ya. Pemahamannya harus sama dengan pemahaman sahabat, harus sama pemahamannya. Ya. Karena terkadang ahlul bid'ah itu berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan Sunnah, tapi tiba-tiba melenceng, tersesat karena pemahamannya beda dengan pemahaman sahabat. Dalilnya Al-Quran, bukan perkataan ustadz lagi. Ya. Kadang kita berselisih satu sama lain karena perkataan siapa? Ustadz. Ini ustadz bilang begini, satu lagi ustadz bilang begini, berselisih. Itu wajar. Ya. Orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib, dalilnya apa? Al-Quran. Ini masih zaman sahabat nih, belum jauh. Orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib, dalilnya dari mana? Bukan ustadz, bukan perkataan ustadz, Al-Quran. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah. Ya. Tidak boleh kita berhukum kecuali dengan hukum Allah. Ya. Ali bin Abi Thalib mengadakan tahkim dengan orang-orang Syam, dikatakan ini tidak menegakkan hukum Allah.
Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haq urida bihal batil. Kalimatnya hak, Al-Quran, tapi dipelintir menjadi kebatilan oleh mereka. Dalilnya Al-Quran bisa memerangi salah satu khulafaur rasyidin, ya, karena pahamnya nggak sesuai dengan pemahaman sahabat. Masih baru, masih anget itu wahyu, udah melenceng. Apalagi yang makin jauh, ada Al-Quran bikin pemahaman sendiri, ya, akan tersesat. Ya. Jadi harus mengikuti pemahaman siapa? Sahabat. Ya. Al-Quran turun depan muka sahabat. Wahyu, hadis yang langsung dengar siapa? Sahabat. Kita cuma baca. Ya. Tapi apakah kita tahu situ mungkin ada intonasi? Mungkin. Ya. Yang sahabat tahu kapan Nabi tegas, kapan Nabi lemah lembut. Itu cuma baca. Sahabat mengetahui turunnya gara-gara apaan, turunnya kapan, paling paham masalah agama Islam. Jadi perlu kita mengikuti pemahaman sahabat. Dan dipuji oleh Allah berkali-kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, mereka akan mendapatkan hidayah yang benar. Siapa kalian? Siapa kalian pada saat itu? Sahabat. Allah yang mengatakan. Kalau mereka imannya sama seperti iman kalian, mereka akan mendapatkan hidayah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Orang yang menyelisihi Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, kami akan palingkan dia ke neraka jahanam. Siapa orang-orang yang beriman pada ayat itu? Sahabat. Yang ada cuma sahabat orang beriman pada saat itu. Jelas dan banyak sekali. Ya, harus ikuti pemahaman mereka. Ya, orang-orang Khawarij juga sering menjadikan ayat-ayat yang jatuhnya kepada orang-orang kufar, ya, dijatuhkan kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar itu tempatnya di neraka, kekal di neraka. Kata orang-orang Khawarij. Padahal enggak, orang-orang yang beriman melakukan dosa besar itu nanti akan masuk dalam surga kalau dia memiliki keimanan. Ya, pemahamannya beda. Ya. Orang yang memiliki keyakinan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Dalilnya dari mana kira-kira? Dari Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dalilnya. Tapi apakah sahabat pemahamannya sama dengan pemahaman mereka? Sama sekali enggak. Dia terjemahkan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi sebuah keyakinan. Enggak cukup belajar Al-Quran dengan terjemahan. Enggak cukup. Apa yang sahabat yakini dengan ini? Ya. Sahabat Rasulullah SAW mengambil ayat yang lebih banyak. Bukan cuma satu, ayatnya banyak yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ayatnya jauh lebih banyak di dalam Al-Qur'an. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berapa kali dalam Al-Qur'an ketika menciptakan langit dan bumi, tsummastawa 'alal 'arsy, berkali-kali. Dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan aamintum man fis sama, apakah kalian beriman terhadap yang di atas langit? Berulang-ulang. Ya, ratusan, kata para ulama, ratusan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat Nabi Isa, tsumma rafa'ahu Allah ilaihi, kemudian Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Mengangkat ke bawah ke atas? Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Dalilnya ratusan, dibuang ratusan, diambil satu. Dalil wa huwa ma'akum. Tentu ini kalau baca ayat setelahnya apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kalian lakukan dimanapun kalian berada. Itu ya, ini takwil yang benar karena dalilnya dari ratusan ini dalil, ya, nggak mungkin bertentangan. Kita ambil yang banyak dalilnya, ya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, ya, dalam surat Al-Imran ada ayat muhkamat hunna umul kitab wa ukhor mutasyabihat. Ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih, ya. Maksudnya muhkam apa? Muhkam pasti, maknanya sesuai dengan bacaannya dan dalilnya sudah mendukung itu, muhkam. Mutasyabihatnya apa? Butuh penafsiran. Mutasyabih butuh penafsiran, samar. Ini butuh merujuk kepada para ulama. Ketuanya para ulama sahabat. Ketuanya para ulama siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jangan sampai antum adu perkataan sahabat dengan perkataan ulama setelahnya. Ya. Mereka lebih memahami. Ya. Walaupun nggak maksum, setiap orang enggak. Tapi ijma'nya sahabat, ingat, saya nggak mengatakan sahabat maksum, tapi ijma'nya sahabat maksum. Paham? Kesepakatan para sahabat itu apa? Maksum, nggak mungkin salah. Kesepakatan sahabat. Kalau ada sahabat banyak meyakini suatu hal, tidak ada yang mengingkari, itu maksum, nggak mungkin salah. Ya, kesepakatan sahabat. Ini penting karena banyak nanti perselisihan kalau kita memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman sahabat, bakal banyak. Ya. Jangankan sahabat Rasulullah SAW, seorang budak ketika tanya Rasulullah SAW, beliau bertanya kepada seorang budak, ya, bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Budak itu menjawab apa? Fis sama, di atas langit. Sesuai dengan surat Al-Mulk. Aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan yang berada di atas langit? Fitrah kita mengatakan yang di atas, kalau ada Bapak Allah, itu fitrah yang mengatakan, itu benar. Ya. Itu budak sahabat bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, dia mukmin. Ketika mengatakan Allah di atas langit, dia mukmin. Para ulama mengambil faidah dari hadis ini, dua faidah yang terbesar. Yang pertama, bolehnya seseorang bertanya di mana Allah. Boleh. Dalilnya ini. Yang kedua, jawabannya adalah di atas langit. Ya. Hadisnya jelas, ratusan dalilnya. Ya. Pemahaman sahabat. Tapi ketika dipahamin beda, nggak mau merujuk ke sahabat, beda ntar ke depannya. Ke depannya ntar bakal beda.
Ya. Nah, ini harus selalu diulang-ulang, difahami. Ya. Tidak ada yang menekankan hal ini kecuali para ulama ahlu sunnah yang menekankan hal ini. Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Itu cara kita beriman kepada Allah. Karena Allah memuji dia, memuji para sahabat. Ya, itu cara kita beriman. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua mengatakan Man Rabbuk. Pertanyaannya seperti pertanyaan kuburan. Man Rabbuk. Wa mad dalil. Dan dalilnya apa? Jawabannya Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Allah memiliki berapa nama? Banyak. 99 yang tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Dan wajib kita imani dan juga diperintahkan Rasulullah SAW untuk dihafalkan dan dipelajari yang 99 itu. Tapi kalau ditanya jumlahnya lebih dari 99 karena ada nama-nama yang Allah rahasiakan. Ya. Ada nama-nama yang Allah rahasiakan mengenai nama Allah. Tapi nama yang paling mulia para ulama mengatakan itu adalah nama Allah. Allah. Ya, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani, yang mengatur hidupku. Yang menciptakanku dan yang mengatur hidupku. Wa rabba jami'al alamin, dan juga yang mengatur semua alam. Alam jin, alam manusia, alam hewan. Itu hewan bergerak ke sana kemari, semua yang mengatur siapa? Ingat itu. Ya. Orang digigit sama binatang, yang nyuruh gigit siapa? Bukan yang nyuruh, yang mengatur menggigit siapa? Allah. Ya. Musibah kalau digigit binatang. Itu datangnya dari Allah. Wa huwa ma'budi, dan Allah adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan arti dari Rabb jika mau diringkas artinya adalah pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Itu Rabb. Pencipta, pemberi rizki dan pengatur. Ketika ditanya man Rabbuk, katakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ketika orang sudah memahami ini, benar-benar paham ya, dengan maknanya yang mengatur hidupnya Allah, dia akan menjadi pribadi yang lebih tenang. Menjadi pribadi yang lebih tenang. Ya, karena dia tahu dia dapat rezeki segini, tetangganya segitu rizkinya, mobil dia ini, tetangganya itu, dia motor, tetangganya kendaraan lain. Yang ngasih dia motor ini siapa? Allah. Yang menentukan kendaraan kita sekarang itu Allah. Rumah kita di sini Allah. Pahami itu? Rizki nggak diukur dari kepintaran, dari kekuatan, enggak. Ya, Allah yang mengatur semua. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita bekerja, diperintahkan bekerja. Laki-laki diperintahkan. Tapi hasilnya yang bagi-bagi siapa? Allah. Harus beriman. Itu arti Rabbi Allah. Raditu billahi
Robba itu artinya aku ridho Allah yang mengatur hidupku, yang memberikan aku rizki, aku ridho. Aku ridho. Setiap pagi kita baca. Ya, ridho. Makanya harus diulang-ulang ya. Dan nggak mungkin rizki kita diambil sama orang. Mungkin nggak? Allah menuliskan rizki kita hari ini 1 juta, tapi tiba-tiba nggak sampai 1 juta. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maupun satu bumi lagi mau ngalangin itu 1 juta ke kita, nggak mungkin bisa. Semua orang nggak mungkin bisa dapat 1 juta masuk kantong. Ya, nggak mungkin ada yang bisa ngalangin. Kalau Allah katakan itu masuk kantong. Tapi kalau dikatakan nggak masuk kantong, ya nggak bakal masuk kantong. Mau buru-buru lagi, ada aja ketabrak tiba-tiba. Naudzubillah. Ya, nggak mungkin. Ya, kita harus tahu itu semuanya atas izin siapa? Nah itu dia. Jadi kalau ada musibah, ada apapun yang kita ucapkan apa? Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Ya, kita akan kembali kepada Allah semuanya dan semuanya punya Allah. Ya. Harus pahami itu. Ya. Arti Rabbi Allah, dia akan lebih tenang. Ya. Dan dia akan lebih cinta kepada Allah. Ini yang terakhir. Seseorang biasanya akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Ketika dia mengetahui yang memberikan dia semua penglihatan, semua dia sehat Allah, dia akuin itu setiap pagi, setiap hari dia akuin, dia akan tambah cinta kepada Allah. Ya. Ketika sampai rumah habis kerja ada makanan, ada anak istri misalnya, ini semua dari Allah, alhamdulillah. Ya. Bisa sarapan, pulang sarapan enak, ini dari siapa nih makanan? Dari Allah. Nggak kufur nikmat, pasti dia mengucapkan alhamdulillah dari hatinya. Alhamdulillah. Ya. Sering mengucapkan alhamdulillah. Beda sama orang yang meyakini ini semua saya, ini saya beli ginian capek saya, keringat saya, semuanya. Ya. Jarang ketika menggunakan kendaraannya, ketika makan mengucapkan alhamdulillah, jarang. Ya. Ini yang harus selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri, ya, bahwasanya semua yang kita dapati nikmat datangnya dari Allah dan itu akan menimbulkan cinta, dan kalau orang sudah cinta beribadah karena cinta itu akan beda kualitasnya dengan orang yang beribadah karena paksaan. Ya. Ini dituntut kita beribadah karena rasa cinta kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu didapati bagi orang-orang yang bisa introspeksi. Ya. Yang mengetahui Allah sebagai Rabbnya. Itu 2 pertanyaan dan jawabannya yang baru saja kita bahas. Ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas masalah bagaimana cara membantah orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan, yaitu pembahasan yang selanjutnya, dan juga mengenai agama Islam. Itu yang kita bisa bahas. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Lima menit lagi syuruk. Ya, kita bisa salat syuruk 5 menit lagi. Fadhol. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghilangkan was-was. Was-was dari apa? Bersuci, ketika bersuci.
takut dapat musibah. Yang tadi kita pelajari bahwa semua yang kita terima, yang kita dapati nggak mungkin terjadi kecuali atas izin siapa? Allah. Dan kita beriman Allah maha bijaksana, maha baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim Al-Hakim. Kita yakin itu. Allah nggak akan menurunkan kita musibah kecuali pasti ada hikmahnya, ada hal baik. Ya, kita nggak perlu was-was, jalanin aja. Disuruh kerja dari rumah kerja, udah kerja. Ya, sayangi anak istri, ibadah, meninggal. Kita nggak tahu ntar ada musibah apapun, nggak perlu was-was. Jalani apa yang Allah perintahkan. Jangan berpikir tentang takdir kauni, jangan, nggak sampai otak kita. Takdir yang hanya Allah yang tahu hikmahnya. Ya. Yang kita pikirkan takdir syar'i, yaitu apa yang Allah mau, itu yang kita pikirkan. Ya. Jangan memikirkan takdir kauni, pikirkan takdir syar'i, apa yang Allah mau dari saya, itu yang dipikirin. Ya, Allah mau saya ibadah, saya mencari nafkah, sayangi anak istri, meninggal. Ya udah itu. Ya, jangan was-was. Karena semua pasti ada hikmahnya. Semua juga mendapatkan musibah. Dunia ini tempat musibah, ya. Bukan tempat adil. Orang yang rajin sholat nggak kena musibah misalnya. Ada gak yang begitu? Enggak, kena musibah dia. Kena musibah. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW kena musibah gak? Musibah berat musibahnya. Dari kecil aja udah musibah. Dari kecil anaknya yatim, piatu, nggak lama habis ayahnya meninggal, ibunya dari kecil baru. Ya. Mulai dewasa tadinya dipuji jadi dicela satu kampung. Ujian ringan nggak? Dikatakan orang gila ketika mengaku menjadi nabi dan rasul, dicela satu kampung. Ya, punya anak meninggal, Rasulullah SAW. Ya, punya anak 7, punya anak 8, meninggal 7, Rasulullah SAW. Ya. Ujiannya berat gak? Berat, tersihir, disihir selama sebulan, disihir, ujian, diuji semua, diuji. Ya, jangan was-was diuji. Tapi ketika diuji pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin. Ya, jangan was-was sama ujian, sama musibah. Ya itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Perintah sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah sujud penghormatan. Ya. Beda dengan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan zaman dahulu, perhatikan, kita umatnya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW punya syariat baru gak? Punya, Rasul. Ya. Dan salah satu syariat khusus Rasulullah SAW adalah apa? Melarang sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengarkan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kalau aku diperbolehkan memerintahkan sujud, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau aku diperbolehkan seseorang memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya.
Itu kapan hadis itu diucapkan Rasulullah SAW? Kapan? Ketika Mu'adz pulang dari Syam sujud ke Nabi. Ya, sujud. Bayangin, manusia paling mulia nih. Rasulullah SAW sujud, tapi Nabi marah. Bangun, apaan nih Mu'adz? Begini, bangun. Dikatakan, kenapa begini Mu'adz? Kata Mu'adz, saya melihat di Syam orang-orang mengagungkan orang yang mulia dengan sujud. Engkau lebih pantas dibanding mereka. Enggak. Ya. Kalau aku boleh perintahkan sujud, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Ini syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan syariat Nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ketika ketahuan, ya, saudaranya telah berbuat buruk kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah menjadi menteri. Mereka ngapain semua? Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya sujud. Ya, sujud, penghormatan. Di zaman dahulu sujud itu enggak khusus ibadah. Kalau penghormatan terima kasih juga sujud. Terima kasih yang tinggi di zaman sebelum Rasulullah SAW sujud. Ya, dan itu diperbolehkan. Begitu juga di zaman Nabi Adam. Tapi dipisah maknanya. Sujud kepada Allah ibadah, sujud kepada orang lain itu penghormatan. Tapi di zaman Rasulullah SAW nggak ada lagi tuh sujud penghormatan, nggak ada. Ya, nggak ada lagi, dihapus, nggak boleh sujud. Ya, jadi ini salah satu pembeda antara syariat dari nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, itu terakhir. Ya. Menghindari apa? Membayangkan bagaimana Allah, bentuk Allah. Ya, yang begitu-begitu bisikan-bisikan gitu bisa hilang dengan ketegasan. Dengan ketegasan. Ketika ada yang bisikin, ya, Allah berada di atas langit, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan di dalam Al-Qur'an. Kita nggak boleh membayangkan bagaimana. Nggak boleh sama sekali. Karena kita nggak tahu. Ya. Bentuk tangannya apakah sama seperti manusia, itu nggak boleh. Ya, dilarang. Bagaimana kata Imam Malik, wal kaif majhul, dan bagaimana itu majhul nggak diketahui. Wasu'al anhu bid'ah, ya, dan bertanya tentang bagaimana Allah itu bid'ah, nggak boleh, itu yang baru dalam agama. Sahabat Rasulullah SAW nggak pernah nanya bagaimana Allah turun ke langit bumi, bagaimana turunnya, itu bid'ah nanya begitu, kata Imam Malik. Ya, nggak boleh dibayangkan, nggak boleh. Imani saja. Dalam Al-Quran ada, aku beriman kepada Al-Quran, aku beriman kepada perkataan Allah, imani. Kalau ada bisikan, lawannya harus tegas dan ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung palingkan pikirannya. Nggak boleh saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dengan tegas, jangan ragu. Ya, ini haram, nggak boleh. Otak kita nggak nyampe. Otak kita ada mentoknya nggak? Apa yang ngerasa paling jago, paling tahu semua? Enggak, ada mentoknya. Ya. Saya sering mengibaratkan, dulu orang 150 tahun lalu, nggak usah jauh-jauh, 150 tahun lalu. Kira-kira ngelihat orang bisa video call, kaget gak dia? Lompat dia ngelihat, di sana rumahnya ini kok di sini mukanya? Bingung, nggak bakal sampai otaknya, kok bisa? Jauh. Ya. Terus dia tahu rumah
saudaranya jauh di Mesir, ya, nggak nyampe sehari udah tiba di Indonesia, ditimpuk disangkain jin. Baru saya dengar kemarin engkau masih di Mesir datang. Pesawat mana bisa orang dulu dengar, bisa lihat orang terbang, nggak sampai otaknya, nggak segini, otak terbatas, kecil otak manusia, ya, apalagi membayangkan yang menciptakannya, nggak bakal sampai, nggak bakal bisa mikir, ya, jadi nggak mungkin bener tuh, ya, jadi harus tegas, ini nggak boleh, dan kita berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, aku berlindung itu dari syaitan, ya, dari syaitan yang terkutuk, ya. Jadi kita nggak boleh membayangkan bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kurang lebih yang bisa disampaikan pada hari ini. Oh, ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana akidah Syiah di mana Allahu a'lam. Ini nggak berteman sama Syiah. Anda nggak tahu akidah Syiah. Tapi yang jelas, kalau ibu untuk mencari pengetahuan, berarti ibu baca-baca nanti referensi Syiah. Saya nggak mengetahui. Tapi kalau untuk beriman, tadi kita sudah katakan, ya, cara kita beriman, tugas kita beriman, kita membaca dari mana? Dari Al-Quran, dari Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Saya sudah jelaskan, dalam Al-Quran ratusan dalilnya, dalam Sunnah ada dalilnya, pemahaman sahabat juga ada, bahwa Allah di atas langit. Udah itu yang kita yakini, ya. Adapun akidah orang Syiah di mana Allah, saya nggak mengetahuinya. Allahu a'lam, ya. Saya tidak mengetahuinya. Itu saja. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.